Nadia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan dari Aisyah baru saja masuk, mereka tahu tri. Ca gue suruh gue pergi. Hatinya berdegup kencang saat pesawat mulai bergoyang di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, tapi tiba-tiba suara sirene polisi membelah udara, menghentikan penerbangan itu seketika. Nadia yang duduk di kelas 1 yang seharusnya untuk Aisyah, merasa dunia runtuh. Ini bukan kebetulan, ini adalah akhir dari rahasia mereka yang rapuh. Nadia ingat bagaimana semuanya dimulai. 2 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia di Depok, dia bertemu Aisyah di kelas psikologi sosial. Aisyah, gadis berusia 20 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi, duduk di baris depan, selalu bertanya dengan suara lembut tapi tegas. Nadia, 22 tahun, sudah bekerja sebagai asisten dosen, tertarik pada kecerdasan Aisyah yang menyembunyikan kerapuhan. Mereka mulai berbicara setelah kelas, tentang buku-buku eminis dan isu sosial di Indonesia. Nadia yang tumbuh di keluarga Muslim konservatif di Surabaya, selalu merasa ada yang salah dengan dirinya, ketertarikan pada wanita bukan pada pria. Aisyah, dari keluarga kelas menengah di Jakarta, punya cerita serupa, tekanan untuk menikah muda, untuk menjadi istri yang baik. Pertemuan pertama mereka di luar kampus adalah di kai kecil di blok. Nadia memesan kopi hitam, Aisyah teh hijau. Kamu pernah merasa berbeda? Tanya Aisyah ragu-ragu. Nadia mengangguk, dan dari situlah benih cinta tumbuh. Mereka bertemu diam-diam, berjalan-jalan di Taman Monas saat malam, berbagi mimpi tentang masa depan di mana mereka bisa bebas. Tapi Indonesia bukan tempat yang ramah untuk cinta seperti itu. Berita tentang penggerebekan komunitas di Yogyakarta sering muncul di berita, membuat mereka takut. Nadia ingat bagaimana Aisyah menangis di bahunya setelah mendengar ceramah ayahnya tentang penyakit barat yang merusak moral bangsa. Sekarang di pesawat yang terhenti, Nadia mencoba menelepon Aisyah, tapi sinyal hilang. Pikirannya melayang ke minggu lalu, ketika mereka merencanakan liburan ini ke Bali. Itu seharusnya menjadi pelarian, tiket kelas 1 yang Nadia beli sebagai hadiah ulang tahun Aisyah. Tapi malam sebelumnya, Aisyah bilang keluarganya curiga. Ibu gue nemu foto kita di ponsel gue, kata Aisyah dengan suara bergetar. Nadia menyarankan untuk bohong, bilang itu hanya teman dekat. Tapi Aisyah, dengan integritasnya yang kuat, memilih jujur. Aku nggak bisa bohong lagi, Nad. Ini gue yang sebenarnya. Konfrontasi itu pasti brutal. Nadia bisa membayangkan ayah Aisyah, seorang pengusaha sukses, marah besar. Kamu bawa malu keluarga, mungkin teriaknya. Dan ibu Aisyah, yang selalu taat pada norma sosial, mungkin menangis dan memohon Aisyah untuk sembuh. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, lesbianisme sering dilihat sebagai dosa besar. Nadia sendiri pernah mendengar ceramah di masjid tentang bagaimana cinta sesama jenis adalah godaan setan. Itu membuatnya meragukan diri sendiri, bertanya apakah cintanya pada Aisyah benar atau hanya ilusi. Pesawat masih diam, penumpang mulai bergumam. Nadia melihat ke jendela, melihat mobil polisi mendekat. Hatiku, apa yang terjadi? Apakah Aisyah melaporkan sesuatu? Atau ini jebakan dari keluarga? Nadia ingat bagaimana dia meyakinkan Aisyah untuk tetap pergi. Kita bisa mulai baru di Bali, katanya. Tapi sekarang kursi kelas 1 ini terasa seperti kutukan. Dia bangun berjalan ke depan, tapi pramugari menghalangi. Ma, Nona, ada masalah keamanan. Lasbat ke pertengkaran mereka 2 bulan lalu. Nadia ingin mereka terbuka, tapi Aisyah takut. Keluarga gue akan bunuh gue, kata Aisyah. Nadia marah, merasa Aisyah tidak cukup berkomitmen. Kamu pilih gue atau mereka, tanyanya. Itu adalah kesalahan. Aisyah menangis, bilang dia mencintai keduanya. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Nadia sadar, cinta mereka bukan hanya tentang romansa, tapi perjuangan melawan masyarakat yang tidak menerima.
Akhirnya, pintu pesawat terbuka. Seorang agen polisi naik, melihat langsung ke Nadia. "Nona Nadia Sari?" tanyanya. Nadia mengangguk, jantungnya hampir berhenti. "Ikut saya. Ada laporan pencurian identitas." "Apa?" Nadia bingung. Ternyata keluarga Aisyah melaporkan tiket itu dicuri, mengklaim Aisyah tidak pernah memberiin. Tapi itu bohong, ini cara mereka untuk menghentikan Nadia. Nadia merasa dikhianati, tapi juga paham, Aisyah mungkin dipaksa. Di kantor polisi bandara, Nadia duduk sendirian, memikirkan harga yang harus dibayar. Cintanya pada Aisyah membuatnya kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, mungkin kebebasan. Tapi apakah itu layak? Dia ingat pelukan Aisyah, kehangatan yang membuatnya merasa utuh. Tapi sekarang semuanya runtuh. Nadia dibawa ke ruang interogasi kecil di bandara, udara pengap penuh bau kopi basi. Agen polisi, seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, duduk di depannya dengan map tebal. "Ceritakan semuanya, Nona. Kenapa keluarga Nona Aisyah melaporkan Anda?" Nadia menelan ludah, memutuskan untuk jujur sebagian. "Kami teman dekat. Tiket itu hadiah dari saya." Pak Budi menggelengkan kepala. "Lebih dari teman," katanya. "Ini soal hubungan tidak wajar." Kata-kata itu menusuk Nadia seperti pisau. Di Indonesia, meski hukum tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tekanan sosial dan agama membuatnya seperti kejahatan. Nadia ingat bagaimana komunitas LGBT sering digerebek oleh kelompok radikal, seperti di kasus 2017 di Jakarta. Dia sendiri pernah ikut demonstrasi diam-diam untuk hak-hak LGBT, tapi selalu menyembunyikan identitasnya. Sekarang semuanya terbuka. Sementara itu, di rumah Aisyah di kawasan elite Jakarta Selatan, Aisyah duduk di kamarnya, pintu terkunci. Ayahnya, Bapak Rahman, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. "Kamu bawa aib ke keluarga ini," teriaknya. Ibu Aisyah, Ibu Siti, menangis di soa. "Kenapa kamu seperti ini, Nak? Kita bisa cari pengobatan." Aisyah merasa hancur. Dia mencintai Nadia, tapi juga mencintai keluarganya. Pilihan ini seperti memilih antara hati dan darah. Lasbat ke-6 bulan lalu, ketika Nadia dan Aisyah pertama kali mengakui perasaan mereka. Mereka di pantai Ancol, matahari terbenam. "Aku cinta kamu, Ais," kata Nadia. Aisyah membalas ciuman, tapi setelah itu ketakutan datang. "Bagaimana kalau orang tahu?" tanyanya. Nadia meyakinkan, "Kita rahasiakan dulu." Tapi rahasia itu mulai membebani. Aisyah mulai menarik diri, menghindari pertemuan. Nadia merasa dikhianati, bertengkar hebat. "Kamu takut apa sih?" tanya Nadia. "Semuanya," jawab Aisyah. "Keluarga, masyarakat, Tuhan." Kembali ke bandara, Pak Budi menunjukkan bukti foto mereka berdua yang dikirim keluarga Aisyah. "Ini bukti hubungan terlarang." Nadia marah. "Terlarang menurut siapa? Kami saling mencinta." Pak Budi diam, matanya menunjukkan simpati. "Saya paham, Nona. Tapi di sini, norma berbeda. Keluarga Nona Aisyah ingin Anda jauh darinya." Nadia ingat tekanan yang dia alami sendiri. Keluarganya di Surabaya tidak tahu, tapi saudara laki-lakinya pernah curiga. "Jangan bawa malu, Nad," katanya sekali. Nadia memilih diam, tapi sekarang semuanya meledak. Dia memikirkan mautun och, apakah mencintai seseorang yang sama jenis salah. Di Iran ada interpretasi berbeda, tapi masyarakat Indonesia mayoritas melihatnya sebagai dosa. Nadia pernah membaca buku tentang Muslim LGBT, tapi itu tidak membantu mengurangi rasa bersalah. Aisyah, di rumah, memutuskan untuk bertindak. Dia menyelinap keluar, naik taksi ke bandara. "Hatiku, aku harus selamatkan Nadia." Tapi saat tiba, dia melihat Nadia dibawa pergi oleh polisi. Air mata mengalir. "Ini harga dari kejujuranku."
Aisyah ingat bagaimana dia memilih mengaku ke keluarga, berpikir itu akan membebaskan. Tapi malah menyakiti Nadia. Di mobil polisi, Nadia bertanya pada Pak Budi apa yang akan terjadi. Kami akan selidiki. Tapi saran saya, jauhi dia. Nadia menggeleng. Tidak bisa. Konflik innernya memuncak, apakah dia harus bertahan atau menyerah demi Aisyah. Malam itu, Aisyah duduk di kamar hotel kecil dekat bandara, yang dia sewa diam-diam, ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Ais, ini gue, suara Nadia. Aisyah menangis. Makan gue, Nad. Keluarga gue yang lapor. Nadia diam sejenak. Gue tahu. Tapi kenapa kamu nggak lawan? Pertanyaan itu memicu pertengkaran lagi. Gue takut kehilangan semuanya, kata Aisyah. Kamu sudah kehilangan gue, balas Nadia dingin. Hubungan mereka sekarang retak parah. Nadia dibebaskan setelah interogasi, tapi dengan peringatan. Dia pulang ke apartemen kecilnya di Depok, merasa sendirian. Pikirannya penuh dengan kenangan manis dan pahit. Bagaimana Nadia pernah mengorbankan pekerjaannya untuk bertemu Aisyah, melewatkan promosi karena sering bolos. Aisyah juga pernah bohong ke keluarga untuk akhir pekan bersama. Tapi sekarang pengorbanan itu terasa sia-sia. Di rumah, Bapak Rahman memanggil Aisyah. Kamu harus nikah dengan anak teman papa. Aisyah syok. Tidak mau, teriaknya. Itu adalah puncak konflik keluarga. Ibu Siti memohon demi masa depanmu, nak. Aisyah merasa terjebak dalam norma masyarakat Indonesia, di mana pernikahan heteroseksual adalah norma. Dia ingat teman-temannya yang menikah muda, bahagia di permukaan tapi hampa di dalam. Nadia sementara itu bertemu teman lebetnya, Rina, di kai rahasia di Jakarta. Kamu harus lawan, Nad, kata Rina. Tapi bagaimana? Masyarakat kita nggak siap. Rina cerita tentang perjuangannya sendiri, dikeluarkan dari keluarga tapi sekarang bahagia dengan pasangannya. Itu memberi Nadia harapan tapi juga ketakutan. Apakah dia siap bayar harga itu? Aisyah memutuskan untuk kabur. Dia packing tas, meninggalkan catatan, Ma, aku harus jadi diriku sendiri. Dia pergi ke apartemen Nadia, tapi Nadia tidak ada. Aisyah menunggu, memikirkan mautun etis, apakah meninggalkan keluarga salah. Di budaya kolektif Indonesia, keluarga di atas individu. Tapi Aisyah merasa mati jika terus bohong. Nadia pulang, melihat Aisyah. Mereka berpelukan, tapi ketegangan masih ada. Kita harus bicara, kata Nadia. Mereka duduk, membahas masa depan. Keluarga gue nggak akan terima, kata Aisyah. Maka kita buat keluarga baru, balas Nadia. Tapi itu idealis. Realitas menampar, Nadia kehilangan pekerjaan karena rumor di kampus. Konflik meningkat ketika saudara Aisyah datang, memaksa Aisyah pulang. Kamu gila, teriaknya. Aisyah menolak, memilih Nadia. Itu adalah pengkhianatan bagi keluarga, tapi kebebasan bagi Aisyah. Nadia melihat Aisyah dengan bangga, tapi juga khawatir. Harga ini terlalu mahal. Beberapa minggu kemudian, Nadia dan Aisyah tinggal bersama di apartemen kecil, tapi tekanan meningkat. Berita tentang mereka menyebar di media sosial, dengan komentar kebencian. Mereka harus dihukum, tulis satu netizen. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT sedang dibahas, mereka merasa terancam. Nadia kehilangan teman-teman, Aisyah diusir dari keluarga. Aisyah mulai depresi, meragukan pilihan. Apa gue salah, Nad, tanyanya malam-malam. Nadia memeluknya, tapi dirinya sendiri ragu. Mereka bergabung dengan komunitas bawah tanah, bertemu orang-orang seperti mereka. Satu malam di pertemuan ada raya oleh kelompok Igilante. Mereka kabur, tapi Aisyah terluka. Itu membangunkan Nadia, ini terlalu berbahaya. Konflik inner Aisyah memuncak. Dia menelepon ibunya, memohon maaf.
Ibu, aku tetap anak ibu. Ibu Siti menangis, pulanglah, kita obati. Aisyah tergoda, tapi ingat Nadia. Ini pilihan antara cinta dan keluarga. Nadia mendengar, marah. Kamu mau pergi? Pertengkaran hebat terjadi, kata-kata menyakitkan terlontar. Kamu lemah, kata Nadia. Aisyah pergi, kembali ke rumah. Nadia hancur, merasa dikhianati lagi. Dia minum, memikirkan bunuh diri, tapi berhenti. Aku harus kuat. Dia mulai aktivisme, bergabung dengan Ngo untuk hak lebih. Itu memberi tujuan, tapi hati tetap sakit. Aisyah di rumah, dipaksa terapi konversi. Dokter bilang, ini bisa disembuhkan. Aisyah menolak dalam hati, tapi pura-pura patuh. Dia menyelinap bertemu Nadia, gue nggak tahan. Mereka berdamai, merencanakan kabur lagi. Tapi keluarga tahu konfrontasi akhir terjadi. Di ruang tamu, Bapak Rahman menghadapi mereka. Kalian rusak moral bangsa. Nadia balas, cinta bukan rusak. Debat sengit, tapi Ibu Siti campur tangan, biarkan mereka, Pak. Aku nggak mau kehilangan anak. Itu momen odd or tog. Setelah konfrontasi itu, keluarga Aisyah mulai melunak, meski lambat. Bapak Rahman masih marah, tapi Ibu Siti diam-diam mendukung. Nadia dan Aisyah pindah ke Bali, mulai hidup baru. Tapi luka tetap ada. Mereka bekerja di KAE, membangun komunitas kecil. Nadia menjadi advokat, berbicara di forum rahasia tentang diskriminasi. Tapi masa lalu menghantui. Satu hari, Nadia dapat ancaman dari kelompok radikal. Mereka kabur lagi ke Yogyakarta. Di sana, mereka temukan kedamaian sementara. Aisyah mulai menulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Itu terapi, tapi juga risiko. Puncak ketika Aisyah sakit, stres akumulasi. Nadia rawat dia, sadar harga cinta ini, kesehatan, keamanan, hubungan. Apa layak, tanya Aisyah. Nadia jawab, ya, karena kamu. Mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Tahun berlalu, mereka kembali ke Jakarta, lebih kuat. Keluarga Aisyah akhirnya terima, meski dingin. Nadia dan Aisyah menikah secara simbolis di komunitas. Tapi masyarakat masih belum berubah. Cerita mereka jadi inspirasi bagi yang lain, tapi juga kontroversi. Apakah mencintai seseorang yang sama jenis benar atau salah dalam konteks masyarakat Indonesia yang konservatif?